Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, di video kali ini saya mencoba CCTV ya guys. Ini CCTV lama, cuman baru diaktifin lagi karena kemarin WiFi-nya eh, habis ya guys. Jadi sekarang kita mulain pakai CCTV lagi karena akhir-akhir ini di wilayah sekitar warung saya itu lagi rawan kemalingan ya guys. Jadi minggu kemarin itu ceritanya tetangga warung jarak 2 rumah dari warung itu eh, habis kemalingan guys. Kemalingan jam setengah 10 pagi guys. Itu malingnya bener-bener nekat, bener-bener baca situasi ya guys. Dan nggak lama juga, 2 minggu yang lalu juga di dekat rumah juga ada maling yang maling gerbang guys. Jadi pintu gerbang itu yang tadinya untuk menghalau maling malah dibawa kabur sama maling guys. Nah, jadi karena kondisi yang kelihatannya agak rawan, jadi kita aktifin CCTV lagi buat jaga-jaga sama buat keamanan ya guys. Jadi kalau ada apa-apa, amit-amit sih mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Jadi ini cuman buat sekedar jaga-jaga sama pengamanan aja. Jadi kita aktifin CCTV-nya lagi guys. Nah, jadi waktu itu CCTV ini saya beli di online, kalau nggak salah harganya 350 ribuan. Dapat dua mata ya guys. Yang satu itu ada di dalam, cuman karena posisinya belum pas, jadi kita pakai yang posisi di luar dulu. Jadi ini sengaja nyorot ke pintu baru masuk, jadi untuk siapapun yang lewat pasti kelihatan ya guys. Cuman untuk aktivitas di dalamnya ada CCTV satu lagi, tapi posisinya belum pas, jadi saya belum ambil buat video ini guys. Jadi video ini saya buat berdasarkan tampilan CCTV yang ada di depan warung ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan membagikan sedikit cerita, membagi sedikit tips bagaimana agar barang titipan abang-abang itu cepat habis, jadi nggak banyak sisa. Jadi mereka untung, kita juga jadi untung ya guys. Jadi kalau banyak sisa itu kesian juga mereka, nanti barangnya emang sih kita bayar yang habis aja, tapi kan kita juga kesian juga kalau misalkan sisanya itu banyak ya guys. Jadi gimana sih caranya biar sisanya nggak banyak dan barangnya itu laku guys. Oh ya guys, sebelum dilanjut videonya jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya, dan jangan lupa juga bantu subscribe-nya guys. Semoga channel saya makin berkembang, semoga info yang saya berikan juga dapat bermanfaat dan dapat memotivasi buat warung-warung sembako pemula. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji kali ya. Jadi kalau ada yang kurang tolong dilengkapin, dan kalau info yang saya berikan dapat bermanfaat, alhamdulillah jadi bermanfaat untuk semua ya guys. Oke guys, jadi di warung saya itu barang titipan itu ada apa aja sih. Nah, yang pertama itu ada kerupuk. Nah, kerupuk itu ada yang 2 ribuan sama ada yang 5 ribuan untuk kerupuk ya guys. Lalu ada juga keripik-keripikan gitu, keripikan abang-abang yang tadinya 500 sama 1000, cuman sekarang jadi yang 2000. Jadi kayaknya sih ini juga terakhir, kayaknya mau saya ganti, mau saya off dulu yang 2000. Nanti kalau ada abang-abang baru lagi nanti saya ganti yang 1000-an, karena kalau 2000 kayaknya kemahalan ya guys. Biarpun agak besar tapi menurut saya agak kemahalan, karena biasanya makanan abang-abang itu 500 atau 1000 ya guys. Nah, yang ketiga itu ada donat. Nah, donat itu tadinya mereka mau taruh 2 box, isinya itu 12. Kita dikasih harga 30.000 guys. Jadi duanya itu keuntungan kita 6.000. Nah, nanti kalau ada yang nggak laku, jadi kita bayar yang lakunya aja, sama seperti barang titip-titipan yang lain ya guys.
Nah, selanjutnya ada mainan anak-anak. Mainan anak-anak itu yang eceran 1.000 ya guys. Jadi kita dapet di tempat saya ada dua ya guys. Cuman yang satu nih kayaknya udah lama nggak datang, barangnya juga udah berdebu. Kayaknya juga saya mau ganti lagi. Jadi biasanya sih saya yang 1.000-an aja, karena yang 2.000-an juga saya takut mahal. Anak-anak jajan 2.000 itu takut kemahalan ya kalau untuk mainan. Jadi saya pakai yang 1.000-an aja. Nah, yang kelima itu ada minyak wangi. Nah, minyak wangi itu yang 10.000-an. Nah, tadinya itu waktu awal-awal sih penjualannya bagus ya guys. Jadi nanti dia datang 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu kemarin kalau misalkan laku 12 atau berapa gitu kita dapat gratis satu guys. Nah, itu saya dapat satu tuh guys. Cuman untuk akhir-akhir ini karena saya juga jual minyak wangi yang fresh, jadi penjualan minyak wangi yang 10.000-an itu agak lama ya guys. Dan hari ini aja sudah sampai tanggal di 28 baru laku 3. Jadi ntar kalau dia datang paling kita bayar cuman yang lakunya aja guys 3. Ya mau gimana lagi, emang kenyataannya begitu, jadi lakunya cuman 3 guys. Nah, jadi bagaimana kita mensiasati biar dagangan abang-abang itu cepat habis, nggak banyak sisa, jadi kita untung, mereka untung, dan kita bagi-bagi rezeki ya guys. Jadi kalau ada abang-abang yang nitip itu bukannya kita nggak mau terima atau gimana. Jadi saran saya yang pertama itu biar dagangannya cepat habis, yang titipan-titipan itu yang pertama itu jangan banyak-banyak ya guys. Jadi jangan banyak-banyak abang-abang yang titip, apalagi barangnya sama ya guys. Jadi kalau bisa kita pilih, kita sortir berapa orang aja. Jadi kayak kerupuk itu saya ada sekitar 5 orang ya. Jadi yang 5.000-an itu ada 2 orang, beda jenis, yang kerupuk putih sama yang kerupuk kulit. Terus sama kerupuk yang putih kecil yang 2.000-an satu, sama yang kulitnya satu, yang kulitnya ada 2, yang gede sama yang kecil tuh yang kerupuk kulit asli yang 2.000-an, sama yang goceng, sama yang kerupuk kayak jengkol-jengkolan gitu guys. Jadi kalau nggak salah di tempat saya itu tukang kerupuk itu ada 5. Jadi usahain kalau misalnya ada yang datang setelah itu kita tolak dulu ya guys. Bukannya kita nggak mau berbagi rezeki, bukan nggak mau ngasih kesempatan mereka, cuma kalau sisanya banyak juga kan mereka juga yang kesian. Jadi misalkan sisa, iya sih di warung kita jadi rame, cuman kan kalau sisanya banyak itu kita juga kan kesian sama mereka, apalagi kalau cuman laku 1 atau 2 ya guys. Jadi usahain itu jangan terlalu banyak-banyak kita terima dari abang-abang ya guys, apalagi kalau dagangannya itu sama. Jadi usahain kita pintar pilih-pilih yang pertama datang di kita sama yang sekiranya laku guys. Dan nanti kan seiring berjalan waktu kita tahu tuh mana barang yang laku, mana yang enggak. Nanti misalnya enggak laku kita udahin, kita ganti yang lain ya guys. Jadi ya, saran yang saya yang pertama itu jangan terlalu banyak kita terima dari abang-abang, jadi orangnya jangan terlalu banyak. Nah, yang kedua itu trik biar cepat barangnya habis itu pajangnya di satu tempat guys. Jadi misalnya kayak kerupuk itu di sebelah kiri warung saya, nah itu khusus kerupuk semua. Jadi kalau mereka nanya kerupuk ada di mana, kita kasih ke sebelah kiri. Nah, nanti tinggal mereka pilih mau kerupuk yang mana. Jadi enggak berceceran di mana-mana, jadi enggak hanya 1-2 yang laku. Jadi itu kembali ke rezeki si abang-abang ya guys. Kita cuman jadiin satu tempat, nanti mereka yang pilih sendiri mau beli yang kerupuk yang mana guys. Jadi usahain ke tempat kerupuk-kerupuk, di tempat keripik-keripik, sama tempat mainan-mainan ya guys. Jadi kalau bisa dijadikan satu tempat di pajangannya guys. Nah, yang selanjutnya biar barangnya itu cepat habis, cepat laku, itu yang ketiga yang menurut saya itu dikasih jaminan guys. Jaminan, soalnya kadang-kadang orang nanya nih kayak kerupuk itu ini udah berapa hari misalkan. Nah, kita juga kadang-kadang lupa yang ini taruhnya berapa lama, terus yang baru yang mana, yang lama yang mana, kita kadang-kadang lupa ya, karena datangnya juga nggak barengan tukang kerupuk itu. Jadi kalau mereka ragu atau gimana, kita kasih jaminan aja. Misalkan mereka udah beli terus kerupuknya bau atau gimana,
bisa dipulangin aja karena itu barang titipan, nanti juga kita balikin ke orangnya dengan alasan itu udah bau atau gimana. Jadi kasih jaminan ke mereka bahwa misalkan mereka udah beli, mereka udah buka di rumah bau, balikin lagi aja ke warung. Nah nanti tinggal kita kembaliin lagi ke si abang-abangnya. Jadi itu dianggap retur, jadi kita bayar yang lakunya aja guys, sama seperti barang titipan yang lain ya. Jadi yang ketiga itu kasih jaminan, jadi biar mereka beli juga nggak ragu lagi, misalkan bau mereka bisa dipulangin, jadi mereka juga nggak rugi. Nah barangnya juga kita juga nggak rugi. Nah mudah-mudahan si barangnya bagus, jadi mereka makan, mereka beli. Jadi jaminan kita kasih bahwa bisa dikembalikan misalkan ada barang-barang yang jelek ya guys. Nah, yang keempat, saran saya biar dagangan abang-abang yang nitip ke kita itu cepat habis, kita tanya dulu kalau mereka taruh barang di kita itu mereka naruh di warung mana lagi. Jadi usahain jangan sama warung sebelah. Jadi misalkan mereka naruh kerupuk di kita, jangan sampai mereka naruh kerupuk di warung tetangga kita, karena itu barangnya sama, karena itu nanti sama-sama aja, mereka beli di sini beli di situ juga pasti jadi lama barangnya. Nggak beda sama produk ice, itu ada sekian batasnya, mereka baru bisa kasih lagi, karena mereka bisa biar enggak ini guys, jadi mereka bisa pilih di warung yang mana, karena kalau terlalu dekat juga jadi imbasnya nanti ke dagangan mereka jadi lama jalannya guys. Jadi yang keempat itu jangan sama warung sebelah. Jadi kalau misalnya tukang kerupuk itu naruh di kita terus naruh di kerupuk sebelah, warung sebelah, bukannya kita nggak mau saing atau gimana. Jadi kalau usahain kalau mereka naruh di warung tetangga kita jangan, jadi kita biar ada perbedaan ya guys. Jadi kalau mereka abang-abang itu naruh, kita tanya juga ini udah naruh di warung sebelah atau belum. Jadi kayak roti itu juga, kayak roti di saya juga. Oh iya guys, tadi barang yang kelima juga saya lupa bahwa ada titipan barang roti ya guys. Jadi roti itu mereka juga ada batas-batas wilayahnya. Jadi kalau warung kita udah ditaruh, dia nggak mungkin naruh di warung sebelah kita, karena pembelinya itu masih sekitaran yang sama ya guys. Jadi mereka ada batasan-batasan mau naruh di warung kita atau di warung tetangga kita, jadi mereka nggak mau taruh di dua tempat itu guys. Nah jadi saran saya yang pertama itu jangan terlalu banyak kita menerima titipan dari abang-abang, bukannya titipan ya guys, jadi orang abang-abang itu kita jangan terlalu terima banyak. Nah yang kedua itu jadi kita pajang atau kita tampilkan di satu tempat yang sama. Jadi misalkan kerupuk itu keripik-keripik ya guys, yang tadi seperti yang tadi saya bilangin. Sama yang ketiga itu kita kasih jaminan bahwa misalkan barangnya jelek bisa dikembalikan, dan kalau bisa jangan sama warung tetangga ya guys. Jadi itu aja sih yang saya alamin dari selama ini saya ngewarung. Jadi kita belajar dari pengalaman, kita juga belajar dari YouTube. Jadi saya cuma sekedar sharing, cuma sekedar berbagi pengalaman. Jadi kalau misalkan banyak yang kurangnya atau salahnya saya juga mohon maaf. Jadi ini hanya sekedar membagi pengalaman. Saya bukan menggurui, saya juga bukan apa ya, pokoknya intinya saya cuma berbagi pengalaman sama sharing-sharing yang pernah saya alamin aja ya guys. Ya guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada kekurangannya bantu di komen, atau ada masukan-masukan juga bantu di komen. Jadi kita belajar sama-sama, kita sukses bersama-sama ya guys. Ya guys, sampai jumpa bertemu kita di video selanjutnya dengan topik-topik yang lain ya guys. Jangan lupa bantu channel Anak Mama 35 biar makin berkembang. Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.